buka. Kan udah melihat 2 kali atau 3 kali. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Esok. Ya, pembukaan biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari pesantren. Nah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan meeting tentang rugi dan laba. Pertama kan gini Sob, pertama kan puji syukur kehadirat Allah kan gitu ya. Ya Sob. Kan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan intinya puji syukur dulu deh ya. Misalnya bisa dengan alhamdulillah, intinya puji syukur. Yang kedua kan sholawat Nabi ya kan. Terus yang ketiga baru masuk ke penyampaian acara ya. Itu Sob, ya ulang itu. Dari Alhamdulillah ya dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu Sob, ya. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya ya kan? Yang telah melimpahkan rahmat dan kemuliaan. Karunia apa? Karunia kesehatan ya. Terus kan banyak tuh. Nah, kenikmatan terus apalagi banyak tuh yang bisa disampaikan ya. Yang dengan kasih sayangnya ya, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di meeting ini kan itu Sob. Kita diberikan kesempatan di meeting hari ini. Yang kedua apa? Salawat tuh. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarga, sahabat, dan kepada segenap ahlul bait boleh, atau kepada semua ihsan yang mengajak apa wis bebas, pokoknya yang penting salawat itu ya. Apa Sob, coba ulang lagi salawat Sob. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada umat yang mengajak ihsan hingga hari kemudian ya. Ihsan hingga hari kemudian, akhir zaman ya boleh. Terus yang ketiga Sob, ya penyampaian susunan acaranya apa Sob? Kemarin Sob yang sudah kita bahas apa Sob? Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan meeting tentang rugi dan laba. Ya, pertama apa dulu Sob? Yang pertama kemarin itu apa acaranya sebenarnya? Sebelum itu apa Sob? Apa ya? Rencana hari ini menghitung rugi dan laba selama operasi. Oh yaudah, langsung itu aja deh ya. Terhitung tanggal 1 itu kan? Terhitung jadi gini. Ya apa aja tuh acaranya menghitung rugi laba gitu ya? Acaranya apa tuh? Terhitung tanggal Juli sampai dengan 21. Mengikuti sebagai pendamping utama Pijos yang bertugas
membantu pembina menyusun buku Bukan. Bukan itu Ki. Acaranya kemarin apa ya? Coba di grup kan ada tak sampai. Untuk hari ini itu tapi ada grup pijat yang untuk hari ini tuh. Ya udah ini aja deh fokus ya. Tadinya kan rencananya mau membahas tentang ini rencananya tentang apa? Belanja ya, tentang praktek laporan keuangan, tentang praktek mengisi belangko, kemudian tentang praktek menghitung rugi laba ya. Nah, sekarang kita dahulukan saja terkait dengan udah belum Sob? Rencana hari ini adalah menghitung rugi laba ada tuh. Grup pijat ada. Grup itu Sob. Rencana hari ini menghitung rugi atau laba selama operasi 13 Maret sampai dengan 26 Juni 2024. Ya. Bahwa apabila 2 bulan terakhir bulan Mei dan Juni masih merugi dan sulit untuk dikembangkan karena faktor SDM dan tidak kemampuan mengelola, maka diusahakan tutup hari ini. Oke, yuk kita hitung ya. Oke Sob, demikian ya acaranya ya. Oleh karena itu dibuka Sob. Oleh karena itu Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Oke Sob. Selanjutnya menginjak ke acara pertama Sob. Selanjutnya kita akan menginjak acara yang pertama, Yaitu apa Sob tadi? Rencana menghitung rugi dan laba selama operasi 13 Maret sampai dengan 26 Juni 2024. Kepada Bapak Suki dipersilakan. Oke, terima kasih bagus. Kursinya Sob, ambil kursinya. Dapur sana tuh. Di dapur ada. Evaluasi ya. Beli dulu apa? Praoperasional itu dari tanggal 13 Maret sampai dengan 31 Mei April 31 April ya 2024 ya. Penjualan. Nah, waktu pertama itu padahal sudah dikasih tahu pengelompokan pendapatan ya. Pengelompokan pendapatan itu dari DHBH ya, DHBH itu kan jumlah pasien dikalikan 3.000 ya. Terus penjualan non DHBH itu ada berapa? Ini jumlahnya penjualannya praoperasional ya lagi percobaan nih pertama. Jadi pertama buka sampai setelah lebaran itu dalam bulan puasa kan ya nggak banyak aktif lah gitu ya. Maksudnya orang beli juga jarang kan kalau bulan puasa nggak ada malam paling. Ini jumlahnya 3.400.000. 3.400.000 itu dari ini berapa nih? 1 bulan bagi 30 hari ya ditambah 43. berapa sebenarnya? April itu 30. 13 Maret loh. Iya. 13 Maret sampai 30 Maret. April yang 31 ya. 30. April 30, Maret itu 31. Oke. 43.
Ini nih 31 Maret 13 sampai ini berapa? Berapa hari? 30 kurang 13. 31 kurang 13. Berapa? 19. 18. 18. Bulan Aprilnya berapa? 30. 30. Liburnya itu ya selama Lebaran kan. Lebaran berapa? Waktu itu sudah disuruh ngitung tapi waktu itu nggak selesai juga tuh Asep sama Taza nggak selesai menghitung. Jadi ini pasien itu kisaran 400 ya 400 bulan puasa ya, ditambah rata-rata 20 kalikan ini berapa? 20 kali 18, 36, 360. 360 berarti pasien 760 kali 3.000 berapa? Itu berapa? 18 kali 20, 18 ditambah tambah 30 30 48. Terus ya ininya kan, ini yang bulan Aprilnya kan 400 bulan puasa tuh. Biasanya kan 48 itu 600. dikaliin berapa? Nah, berarti ini kalikan 20 Bu. Oh, kali 2 yang 360 itu. Nah, 360 berarti jumlah pasiennya kan 760 nih. Kalikan 3.000 berapa? Berapa? 76 kali 3 2.280. berapa? 2.280. 2.280.000. 280. Dan ini kurangi berapa? 3.400.000 kurangi. Kurangi 3.400. Nah, Kurang 3.400. 1 juta minus 1.100.000. kok sampai gitu? Ya enggak, berapa? Kan atas dikurangi bawah, apa? Bawah Berapa? kurangi atas. 120. 120. Nah, maksudnya ini loh Bu, untuk menghitung ini. Hmm. Jadi ini penjualan non DHBA-nya 1 juta ini. Penjualan non DHB-nya 1.120.000. Tuh ya. Ini selama 48 8 hari. hari. Cuman kan ini bulan puasa makanya dianggap sebagai pra-operasional. Gitu ya. Biaya-biaya di ini artinya yang jelas kita tahu bahwa selama pra-operasional itu DHBH menyumbangkan penjualan sebesar 2.280.000. Non DHBH sendiri yang layani, yang jual macam-macam itu 1.120.000 dibagi 48 hari, maka berapa nih perharinya jatuhnya? Berapa Bu? Berapa? Apa? 1.120 dibagi 48. 23,33. 23,33. Ini. Oke, sekarang kita hitung penjualan. Kalau ini operasional maka tidak dihitung katakanlah gitu ya. Penjualan bulan Mei berapa Mas? Yang sudah ada Mas Budi waktu itu yang dihitung Mas Budi berapa jumlahnya? Ya, tanggal 17 baru. Iya kan waktu meeting terakhir kan dihitung cuma Waktu meeting terakhir. waktu akhir bulan kan sama ikut tuh. Iya. Berapa juta itu? 4 juta berapa? Juta. Terlambat Pak ya? Iya Pak, meriang. Meriang. Berikan apa? Nyuci piring udah tempat tidur. Cuci piring. Kan lu Mas Budi punya datanya dulu gimana? Di situ disebutnya apa enggak evaluasi? Yusuf cari yang kemarin tuh, yang kemarin dihitung bulan Juninya Sekitar 14 sekian.
Berapa ini? 4 juta berapa ya Mas? Iya sekitar 4 juta 300 ya? Iya. 4 juta 300 itu dari DHBH. DHBH-nya berapa itu? Semua punya tinggal. DHBH-nya berapa? 700 ya pasiennya ya? Ini dari penjualan DHB itu dari pasien 700 nih. Kalau ini kan 48 hari ya. Ini 48 hari. 760. Ini tuh sebelum itu ya lebaran ya. Sebelum berpuasa ya, puasa sebelum. dan Ketika sudah habis lebaran itu habis pasien lebaran. 700 kalikan 3.000 sama dengan berapa? Orang nol sampai 2 juta 100 ya kan? 2 juta 100. Kemudian dari non DHBH nya itu sebulan kan ya? Iya ya. iya sebulan Setelah lebaran. ini kan ini 4 juta 300 saja ya, 4 juta 300. Yang non DHBH nya berarti berapa Bu? 4.300.000 atau 3.400.000? 4 juta 300. 2 juta 200. Berapa itu? 4.300.000. Bulan pertama, hitung-hitungannya begini, bulan pertama itu kalau pendapatan 4 juta 300 ya, 4 juta 300 itu kan total. Kalau yang dihitung hanya non DHBH maka pendapatannya adalah 2 juta 200 ya. Kalau 2 juta 200 itu modalnya 35%-nya berapa berarti? 0,35 2.200.000 kali 2 juta 200 kalikan 0,35 770.000 770.000 ya. Nah untuk operasionalnya itu kan 45%. Nilainya berapa? Tuh. 990. Ini 990. Nah ini untuk DHBH-nya adalah 20%. Nah, ini PSA, ini punya PSA, ini punya operasional ya, punya operasi pengelola gitu ya, itu dari pengelola nih, pengelola. Punya 20% DHBH-nya itu 440. 440. Ini untuk sewanya, sewa tempatnya, untuk bayar listriknya, untuk bayar sampahnya. Nilainya 440. Ya, seperti itu gambarannya. Ya. Ini modalnya 770, 45%-nya berarti 990. Ini buat DHBH yang punya tempatnya. Nah, ini ketika hanya pendapatannya sejumlah ini 2.200.000, ini hanya cukup untuk bayar satu orang, kan gitu, betul nggak? Bayar Yusuf itu sudah 900, kan gitu. Per hari 30. Kan per hari 30, ya. Saya 30. Berarti harus berpenghasilan berapa di sini? Kan harapannya dari sinilah kita berbaginya, Mas. Nah, kalau ini bisa dicapai pendapatan, ini kan jatuhnya per hari berapa nih? 2.200.000 ini. Kalikan 30, bagi 30 berapa? Bagi 30. 73.
73.000. 333. Ini per hari. Bu. Ya. Ini kan dapat 4 juta karena ada ini bantuan ini. DHPH. Ya, ya. Kenapa penjualannya begitu? Nah, karena tidak ada pengelolaan secara optimal kan gitu. Sekarang kita hitung bulan Juni, Juni berapa Juni Jul? Bulan Juni berapa penjualan sampai per hari kemarin? Berapa kemarin? Kan kemarin kamu hitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa jumlahnya? Kan kamu hitung tanggal 1 sampai 24. Oh, kan tinggal nambah 2 hari lagi aja. Semuanya. Kan kamu udah kelompok-kelompok. DHPH. Nah, DHPH berapa tuh? DHPH itu 1 juta. Berapa? 1 juta 300. DHPH 1 juta 354. 354. Non DHPH-nya DHPH 2 juta. DHPH 2 juta 2 juta 855. 855. Nah. Ya, terus tambah 2 hari ini berapa? Coba kalian hitung. Tambah 25 ditambah tanggal 25 ini kan tanggal 24 nih. 1 sampai 24. Coba 2 harinya berapa? 25 berapa kalian? Dilihat di laporan kas. Akad bijos. Bijos. Tanggalnya 23 Juni. Cari yang 25. 25. 25 dari DHPH, ya kan? Nah, Bukan DHPH, non DHPH ya. dan DHPH berapa? DHPH berapa? DHPH berapa? 75 ya? Tanggal 25. Tanggal 75 ya. 75. Itu DHPH. Terus Non DHPH. non DHPH-nya berapa? Bawahnya kan non DHPH. Bawahnya DHPH. 30. Berapa? 30. 30.000. Terus tanggal 2 kemarin nah, 66 DHPH-nya, terus penjualan DHPH-nya 60.000. ini 60.000. DHPH-nya berapa? 66. 66. Berarti ini plus 300 berapa? Yang tanggal 75 tambah 66. 25 kan 75. Tambah 66 berapa, Bu? 66 1 simpen 1 141. 141. Terus yang non DHPH-nya tambah 90 ya. Plus 90.000. Jadi jumlahnya 1 4 95. Nah, yang ini 3 juta 28. Itu tanggal 25 itu 45 sama 30, bukan 30. Udah ini, Bu, ini nih 90 ditambah ini 2 juta 945. Jumlah penjualannya totalnya 4 juta 4 juta 00004 4 juta 440. Ya, hampir sama ini penjualannya mah dari 2 juta
dari 2.200.000 naik menjadi 2.945.000. Yang ada kenaikan ya. Cuman kisarannya tetap belum memenuhi syarat. Ketika digabungkan ke sini per bulannya jatuhnya berapa tuh? Yang 35%. Karena kan harus tanggung jawab dengan PSA dengan berapa? 35%-nya Bu? 35% dari 295. 2945 kali 35%. Ada kan persen? Berapa? 2.945.000 kali 20 berapa? 20% kan? 35. Oh 35%. 35% kan ada persenannya. Syaratnya Dikali 2 berarti 35%. 35. Persen kan ada di persen gitu. 1 juta, Berapa? 1 juta, 1 juta. 1 juta 3 berapa? 30.000, 1 juta 1030 150. 750, Oh. Dikalinya 0,35. Oh, yang 45 nya berapa? Enggak ada persen. 1 1 juta juta 325, 325 250, 250. Nah, yang 20%-nya Itu ya? berapa tuh? 589. Jadi untuk bisa membayar 2 orang saja, ya, ini omsetnya harus setidaknya, kalau ini kan 1.300.000 nih, ya. Ini katakannya Yusuf bisa dibayar nih, ya. Yusuf bayar, kan gitu. Tergambar nggak? Jadi untuk dikelola sama 2 orang penjaga di depan itu harus berpenghasilan berapa? Ini harus 1.800.000 kan gitu. Paham nggak tuh? Jadi ini harus ada 1.800.000 baru bisa bayar 2 orang. 2 orang penjaga loh. Karena kalau pengelola ini pendapatannya itu dari hasil ini, dari sisanya gitu. Misalnya kalau pendapatannya tiap hari, karena pendapatannya berapa jatuhnya? Berapa tadi ya? Mana ya? Per harinya mana? Non DHBH Bukan, ya, yang non DHB berapa? 288 Enggak, 2855. per harinya jatuhnya. Tapi gimana ya? Eh? Gimana? 70.000, Ini ya? 73. Ini ya? 73.000. Kalau tiap hari dapatnya 300.000 ini, kita hitung. Kalau 300.000 kalikan 30, maka ada 9 juta ya kan? 9 juta. Kalau 9 juta ini 30%-nya berapa? 100.000. Hmm? 2.700.000. 35% ya? Berapa? Kalau nggak ada persen 0,35 kali 9 juta. Berapa?
3.150. 3.150. Ini buat bayar produknya ya, PSA. Kalau buat ininya berapa? Ini 4 juta 050. Nah, buat biayanya 1.800.000 ya kan? Nah, dari sini pendapatannya. Kalau pendapatannya 4 juta, ya dikurangi 1.800.000 buat SDM, 1.800.000 buat Yusuf dan Valen, maka masih ada sisa berapa? 2.200.000. Inilah penghasilannya pengelola. Nah, ini Yusuf masih ada plus 5%. Dibagi sama berdua misalnya berarti 2,5% ditambah 2,5%. Seperti itu. Jadi mengingat kondisi seperti ini memang belum optimal ya. Yang pertama, keterlambatan mengelola GoFood. Ya, GoFood. Grab jalan nggak belum? Grab udah jalan? GoFood baru GoFood ya. GoFood. GoFood. Kemarin Grab belum ya? daftar aja susah kan? Belum clear ya, belum di ACC ya. Jadi mengingat yang demikian itu jadi gini. Satu, promosinya kurang. Jadi Instagramnya kan udah lama tuh nggak jalan tuh, hanya berjalan berapa lama waktu itu aja. Nggak jalan pokoknya, jadi promosi nggak jalan. Kemudian akhirnya jadi kayaknya ini menjadi bapak sendiri yang jalan tuh. Yang ada yang meeting bapak, yang meeting semuanya bapak kan. Nah, pengelola belum ada pendampingan yang optimal. Oleh karena itu mengingat seperti ini, karena melihat begini ya, melihat dari motor ini ya, dari motor ini sebenarnya belum memenuhi syarat semuanya ya. Sholat jujur, oke jujur ya, sholatnya belum, disiplin sudah mulai ya, datang pas jam 8 meeting. Kalau bapak tuh orangnya disiplin waktu ya, meeting jam berapa datang, harusnya sudah disiapkan gitu ya. Terus sojudis takeko, sojudis tanggung jawab oke. Kerjasamanya udahlah ya. Komunikatifnya yang kurang. Jadi apa ya, kadang-kadang contohnya banyak yang harus dikerjakan tapi tidak komunikatif. Misalnya gini, harusnya mulai 2 hari ini sejak latihan kan kamu sudah ngisi belangko tuh, sudah laporan secara detail kan gitu, tapi belum kan, karena belangkonya belum selesai dikerjakan. Hal-hal yang demikian akhirnya sebenarnya kita butuh persiapan untuk pengkondisian ulang. Oleh karena itu yang lebih utama sekarang adalah ini tugasnya mungkin Mas Budi ya, minta dibantu untuk satu, menyusun panduan pengelolaan pengelolaan kafe sehat di Jos. Karena Bapak kan sudah minta dari awal, bikin dulu panduannya atau dalam proses, tapi sampai akhir waktu sudah selesai nih ya, waktu cukup panjang nih. Kita udah 3 bulan lebih ya. Berapa Mas? Dari 1 sampai tanggal 26.
Berapa tadi ya? Berapa hari? 1 sampai 26. Maksudnya 26 Iya. Juni. Oh, sama dengan 13 Maret sampai dengan 26 Juni sampai kemarin Bu. Berapa bulan tuh? 3, Maret, 4, April, Mei. jalan 4. Maret, April, Mei, Juni. Berapa hari jatuhnya? Jalan 4 Maret, ya? April, Mei, Juni 4 4. bulan nih, hampir 4 bulan ya? 3 bulan lebih lah ya? 3. Dari Maret kan April, Mei, Juni. Itu 3 bulan. Bapak sih melihatnya begini, belum ada kesiapan pembimbing. Jadi pembimbingnya itu belum siap untuk pekondisian. Karena satu sering tidak ikut meeting, ya. Jadi akhirnya untuk membangun sebuah kekuatan ke depan berat gitu. Ya, oleh karena itu Bijos mulai hari ini dipending dulu, ditutup, dikembalikan pada porsinya. Kemudian supaya kedepannya mungkin lebih akan fokus ke terapi, akan dialihkan ke terapi. Toh kamu sudah bisa ya berdua ini, Yusuf sama Valen ngelola sendiri kan bisa tuh. Kalau misalnya ada pembeli kan bisa tuh, bisa lah sama. Jadi tapi secara resminya kamu akan dialihkan ke terapi, paham nggak? Jadi untuk terapis. Jadi terapis. Itu berarti DHBH. Akan didiklat untuk jadi terapis. Di DHBH berarti. Di DHBH. Jadi Sehat Bijos tutup dalam pengertian ya sudah, sekarang dikondisikan apa adanya. Terus HP yang yang program Bijos itu yang Grab dan sebagainya dikondisikan untuk tidak dilayani aja, udah ditutup gitu. Jadi hanya untuk melayani pelanggan yang datang saja. Seperti itu. Online-nya. Online-nya biar pending aja dulu karena tidak ada kegiatan, tidak ada program promosi yang mestinya kan pendampingan ini kan ngerjakan TikTok, ya, ngerjain Instagram, Pendampingan Facebook, di sini pokoknya maksudnya siapa? ya pendampingan dalam ini kan Mas Budi sama Mas Rahmat, cuman kemarin kan Mas Rahmat nih. Yang utama dulu kan Mas Rahmat. Kan nggak ada gerakan. Ya kan Mas Rahmat kan kondisinya begitu, itulah Iya, dia kendalanya kan kita sibuk, ada karena dia sibuk dengan urusan pemikirannya di di luar. luar, jadi belum siap lah. Kan disiapkannya Mas Budi kan baru proses nih, rencananya tanggal 1 baru akan Mas Budi untuk pegang. Iya, 1 Juli. Kemarin Mas Budi itu pada tataran pengenalan kan dulu. Nah diharapkan dengan pengenalan selama ini walaupun belum genap 1 bulan ya Mas. Nah itu sudah tahu ya prospeknya, karena kemungkinan nanti kan akan dibuka lagi Mas. Katakanlah ini kegagalan yang kelima. Ya kan baru udah diceritakan ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, ini kelima kita anggap gagal lagi karena bakal lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Kalau dulu masih bisa banyak orang loh. Ini mah omsetnya benar-benar luar biasa ini. Hanya ini loh. Ini benar-benar kalau dulu tuh sampai hampir 200 pendapatan kita. Masih bisa berjalan, cuma karena sering buka tutup akhirnya kalau ini benar-benar paling terendah gitu. Justru yang disiapkan dengan konsep yang ditangani sama orang-orang yang settle malah kok begini gitu. Oleh karena itu kita evaluasi ulang aja. Jadi Bijos mulai hari ini ditutup untuk sementara, ya, sampai kita membangun sebuah kekuatan jelas panduannya seperti apa. Jadi Bapak nggak ikut terlibat. Ini kan Bapak dominan terlibat tuh, ada meeting, bikin nyusun yang tadinya harapannya itu pendampingan yang memiliki kemampuan untuk diklat gitu loh. Nah sekarang kan Valen sama Yusuf sudah sedikit ngerti lah ya, sudah sedikit paham. Makanya nanti mulai hari ini Mas Budi dengan bacaan Alhamdulillah tetap, karena ini adalah proses pembelajaran ya, tetap dengan bacaan Alhamdulillah kita telah jalankan Bijos. Walaupun dengan kondisi yang seperti ini kita harus syukuri, karena ini adalah pengalaman. Berarti ke depan lagi kita harus membangun sebuah kekuatan yang benar-benar total. Nggak bisa main-main. Pendampingan benar-benar ngurusi iklan, ngurusi Instagram kayak gitu.
sehingga nanti pendampingan ada hasilnya. Coba kemarin kan program 1 juta, 1 juta per hari coba. Yang panduannya adalah depan kecamatan itu jam itu. Yang tulus itu sehari kan 4 juta. Sehari itu 500 porsi. Nah, kita ini dengan segala kekurangannya, uang belum datang. Kalau konsepnya Bapak itu gini Mas, kamu kerja ada standarisasi di perusahaan, tapi uang biar datang sendiri. Kita bukan mencari uang, tapi biar uang itu datang. Contohnya gini, sebagai terapis itu standarisasi hanya dari komisi, ya, dari komisi. Karena diklatnya gini, diklat itu dapat 30.000 ya. Dapat 30.000 selama belum turun. Diklat itu macam-macam, kamu belajar semuanya. Ikut bantu produksi, ikut bantu apa saja lah pokoknya. Begitu dapat turun, kamu itu ada standarisasi. Standarisasinya itu adalah bulan pertama adalah 1.500.000. Pendapatannya nih, bulan kedua itu 1.800.000. Bulan ketiga adalah 2 juta. Ini ketentuannya seperti itu. Misalnya komisi nih, dapat komisi. Komisinya kamu kalau ditempatkan di cabang-cabang, kalau di cabang itu ada uang hadir di sana. Kalau di cabang itu ada uang hadir 30.000. Itu 30.000 tuh gini, 30.000 uang hadir ya, 30.000. Plus komisi. Ini komisinya berapa? Gitu. Misalnya kalau ini 30 hari berarti kan 900.000 Mas. Ya. Komisinya dapat berapa? Kalau komisi dapat menangani pasien. Nah, komisi itu kan 20%. Menangani pasien berapa sehari? Ya. Kalau misalnya komisinya ternyata lebih dari 900, ini berarti kan 1.800.000. Iya. Ini berarti sudah memenuhi standar ini. Sudah lebih, nggak masalah, kan gitu. Karena sebenarnya kalau pendapatan ini ditambah tip, itu kisarannya setengahnya biasanya, kisarannya gitu. Tipnya. Contohnya Mas Budi oleh tip belum Mas? Contohnya begitu. Misalnya gini, ya. Mas Budi oleh tip berapa? Ya dari 10 15. Nah, ada 10, ada yang 15. Ada yang 50 belum? Belum. Nanti Mas. Tinggi. Nah, nanti gini kita kasih tahu. Disitulah harapan. Nah, nih kita kasih tahu ilmunya nih. Supaya ini udah ya, katakanlah sudah selesai nih. Kalau bisa pijit, ini kan baru Mas sebenarnya baru bekam ya. Iya. Nanti kalau sudah nangani satu rupiah, ya rupiah, bekam antara standarnya kalau bekam ya, bekam, pijit urut, pijit saraf, gurah, apalagi refleksi. Pokoknya semakin banyak yang dikuasai, maka akan besar kemungkinan untuk mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Kalau ini kan udah standar nih. Ya rezeki tidak terduga ini itu Mas. Biasanya kalau sudah punya pelanggan, nanti
request itu minimal 50 Request itu mesti pesen. Saya mintanya ini siapa gitu. nanti itu kan waktu ya. Requestnya pelanggan kan. Kalau orang-orang lama itu yang sudah penghasilannya itu tidak mengandalkan dari komisi, sebenarnya komisi belum seberapa ya, karena di situ kan pakainya senioritas. Kalau yang belum dikerahkan itu, kalau yang sudah satu tahun baru dapat uang hadir 15.000 tuh. Ini kalau sudah 1 tahun. Jadi artinya begini nih, kalau ketika kalian sudah mendapatkan penghasilan 1.500.000, kalau kurang, kan contohnya ini 1.800. Kalau kurang maka DHBH akan memberikan tambahan menjadi 1.500.000. Paham nggak? Kalau bulan kedua kok kurang dari 1.800 ditambahin. Misalnya cuma 1.500 dapatkan dari komisi, maka ditambahin dari DHBH. Bulan ketiga kok kurang dari 2 juta ditambahin. Tapi kalau lebih nggak masalah. Ini hanya komisinya loh ya. Tapi kalau tipnya itu, kalau orang-orang lama itu pasti sudah 3 kali lipat dari ini. Karena kan tiap bulan kita menghitung PBO ya. PBO itu nanti akan ketahuan satu orang terapis apa penghasilannya berapa itu akan dilihat di data. Nah, itu rata-rata itu 4 juta, 3 juta, 4 juta. Itu resmi hanya dari komisi dan uang hadir, uang senioritas. Yang tidak resminya adalah 2 kali lipatnya. Tipnya itu. Tip itu ada 50.000, 100.000, 200.000 sampai ditransfer. Udah bisa urut. Ya, makanya itulah yang disebut peluang mendapatkan apa mas dalam bahasa rezekinya mas? Layak tasnya mas. Rezeki yang tidak terduga-duga. Ya, rezeki yang tidak terduga-duga ya itulah dari tip dan sebagainya. Seperti Bapak, banyak rezeki yang tidak terduga-duga, banyak sekali. Dari pasar-pasar Bapak. Makanya apa? Bapak menjot kalian itu dengan keras. Jangan hanya kita bekerja sekedar mencari uang, enggak. Kita cari ilmunya dan mencari keajaiban. Banyak tuh orang-orang yang di DHB itu akhirnya buka di tempat lain, dimodalin sama orang itu banyak mas. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, tidak banyak karena dan Bapak membolehkan, nggak masalah. Tidak melarang, bahkan orang jangan terlalu lama kerja di DHBH. Paling lama itu harusnya 5 tahun atau 7 tahun itu udah mentok. Lah ini orang pada sudah lebih dari 7 tahun. Karena ya satu kepedulian sama DHBH, merasa aku udah cocok aku kerja kan gitu. Terus bahkan Pak Herman itu sudah 20 tahun 23 tahun Pak Herman itu dengan Bapak sudah sejak tahun 2000, sejak OPIK setahun ya. Alhamdulillah ya, semuanya pada sudah berkembang lah secara ekonomi. Nah, Bapak memilih seperti itu, harapannya buka bidos itu uang hadir, uang datang, banyak keajaiban itu. Tapi hanya dikejar pun masih sulit. Karena apa? Ya karena belum optimal ikhtiarnya, doanya kurang mungkin ya kan. Terus Bapak kok masih harus terjun total gitu. Padahal harusnya dalam hal ini kemarin itu harusnya Mas Rahmat yang total. Bulan ke depan tuh harusnya Mas Budi yang total. Tapi kita lihat, wah ini SDM juga kurang optimal. Makanya udah sekarang dialihkan dulu aja. Dialihkan ke diklat terapi. Apa maksudnya? Tujuannya apa? Untuk mengisi kekosongan. Dulu tuh selalu begitu. Bapak tuh bangun orang PSA, orang bidos tuh untuk sewaktu-waktu kekurangan terapis bisa terjun. Kayak kemarin coba pada libur semua orang-orang kan. Mas Azam libur, Mbak Gita libur. Siapa lagi? Taza libur. Mas Abu libur. Siapa lagi? Iya Mbak Taza, Mas Abu, Mbak Gita,
Mas, 4 orang kan? 4 orang. Adik keluar, 5 orang nggak ada. Belepotan akhirnya Kang Ridwan didatangkan ke sini, di sana tutup. Ya kan, untung tuh Mas masih ada Mas Budi tuh. Mas Budi cuma belum terjun ya Mas kemarin ya. Sudah sempat terjun pertama ya. Nah, oleh karena itu Bapak memilih untuk mengkondisikan, menomorsatukan terapi. Kalau kemarin kan Bapak akan coba nih sampai sejauh mana sih Bapak terus loh. Gagal maning. Subsidi terus loh. Subsidi nggak tanggung. Berapa coba jumlahnya? Rata-rata per bulannya. Ya Mas. Non DABH mana non DABH? Non DABH ini ya? DABH. 1.300.000. Kayaknya berapa deh? Terus mana lagi? Udah dihapus tadi. Ini 2.800.000. Tambah ini. Rata-rata kalau 600, rata-rata 600 kalikan 3.000, maka 2 juta lah rata-rata per bulan subsidi. Harusnya bulan ini sudah tidak ada lagi subsidi karena paling lama itu sebenarnya 3 bulan. Paling lama 3 bulan, ini sudah 3 bulan lebih. Dan kok hanya prospek ke depannya kok seperti ini, tidak serius lah nanganinya. Jadi lebih baik kita fokus ke terapi. Ya. Bijos bukan kapok, masih enggak kapok-kapok Bapak Ibu. Masih akan diteruskan. Oleh karena itu mulai hari ini Mas Budi diklat sekaligus bertiga ini Mas. Ya. Didiklat di sini, digenjot secara teori maupun praktek, digenjot sampai bisa. Oke ya, paham ya maksudnya ya? Kamu akan tambah ilmunya, tapi Bapak pesan ya. Karena gini, karena Bapak itu yakin bahwa yang ada adalah keajaiban-keajaiban. Dan kalian di sini tuh butuh keajaiban untuk menjadi sukses. Kita sudah kasih contoh banyak ya, pesaing kita banyak loh. Pesaing kita di belakang ada lagi katanya ya. Oh belum lihat tuh, ada baru lagi. Dan harganya gila-gilaan. Harganya 70.000 Mas. Kita 150.000, kita 175.000. Coba budget kita 175.000, pesaing kita 70.000. Kalau bukan keajaiban, kalau bukan karena kalian fokus spiritualitasnya, itu nggak mungkin kayaknya. Bapak merasa seperti dari dulu Mas. Makanya ibu tuh nggak akan lepas gitu kalau lagi sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, ya, sholat fajar, sholat apa? Duha, sholat berjalan, puasa ya puasa, kayak kemarin puasa apa? Tarbiyah. Bulan Julhijjah. 2 bulan puasa, ibu mulai dari tanggal 1 malah sudah puasa. Kalau bapak memang cuma 2 hari, Mas Opik sholat, tapi kalian puasa enggak? Aku heran makanya ketika Yusuf nggak puasa kok tenang-tenang begitu saja, heran gitu. Kamu puasa ya? Karena kamu tuh butuh keajaiban, tapi kok jadi orang biasa-biasa saja. Doa juga enggak, subuh juga sering terlambat, bahkan sering nggak sholat katanya. Ya. Nah itu yang begitu. Sholat kita kehabisan waktu. Kalian masih muda, makanya Bapak sering menghitung waktu begini. Kalau tidak ada keajaiban sulit untuk sukses, benar. Hanya secara ini ya, secara logika berat untuk menjadi sukses. Butuh keajaiban. Bapak udah pernah ngalamin, Mas Budi udah pernah ngalamin. Nah, Mas Budi di sini dikondisikan bukan hanya sebagai terapis. Bapak ingin Mas Budi itu jadi orang yang dapat diandalkan bagi Bapak khususnya dengan tim DHBH maupun BIJOS maupun BSA.
bisa nyambung menjadi sebuah kekuatan bersama. Termasuk begini, makanya tak kumpul gini orang-orang Tegal ini, orang-orang yang sudah, orang Tegal itu dari lama ya, kan dulu kan orang-orang Tegal itu daya ukitnya luar biasa mas, pekerja keras biasanya kan gitu, biasanya begitu tuh, makanya Bapak tuh heran sama kamu tuh so. Kamu orang Tegal memang campuran orang gini sih ya, agak malas-malas mas ya, tapi kalau orang Tegal kamu boleh lihat pejuang kebanyakan. Kayak bapak ini nyaris tidurnya berapa jam? Pondok. Yusuf kan pondok. Jadi kalau kalian kepengen sukses, butuh keajaiban. Jangan hanya kerja, penghasilannya berapa? Jangan begitu. Keajaibannya banyak. Tadinya kan berpikir kalau ini bisa buka cabang di Cikampek, bisa buka cabang di Gentaurik, bisa di mana-mana kan gitu. Ya udah sekarang kita kembali saja. Jadi mulai hari ini tidak ada lagi bantuan dari DHPH, tidak ada pembayaran gaji, tidak ada uang yang dikeluarkan untuk bayar kalian. Kamu pendapatnya dialihkan menjadi di DHPH, yang bayar DHPH, ya sama seperti itu, posisinya sama seperti itu. Mas Budi sudah mulai full ini, Mas Budi berarti sudah sebagai terapis. Jadi lebih fokus, cuma nanti tetap ada kompensasi karena Mas Budi itu melatih, mendidik untuk diklat, akan ada pengkondisian tertentu. Karena harapannya begitu, harapannya Mas Budi bisa melatih anak-anak untuk produksi, ya, bantu PSA, misalnya apa kayak produksi bawang, wedang owo, itu kan harus berjalan. Lah kamu waktunya buat apa? Ya sudah ke situ. Ya, kayak apa? Bagi harus sudah mulai berinisiatif ya. Jangan nunggu diperintah enggak. Ini saya berharap Mas Budi mengkondisikan itu. Kamu bikin ini, itu kan masih banyak produk. Apa jenisnya Mas? Apa sih jenisnya? Jenis bintang Madu rempah. Jenis mana apa? Madu. Fermentasi madu bawang kan masih banyak, belum di packing. Kan waktu yang ada sekarang lebih ke situ lah, lebih ke situ ya, paham ya? Jadi mulai hari ini mudah-mudahan Bismillah, Valen walaupun masih kecil, Yusuf walaupun masih kecil, Bekhi walaupun masih kecil, ya pengalamannya, tapi ini insya Allah dengan bimbingan Mas Budi nanti kamu akan cepat menjadi gede, setidaknya cara berpikirnya jadi lebih dewasa, lebih paham gitu tentang hidup ini. Ya makanya Bapak pesan kamu ini, kan kita punya waktu yang sama ya, sama-sama 24 jam ya, betul nggak? Kamu, Bapak, Ibu, semua manusia punya waktu yang sama 24 jam. Tinggal bagaimana menggunakannya, kan gitu ya. Buat tidur berapa jam, Sob? Yang normal 8 jam. Normal 8 jam. 8 jam. Kalau 8 jam berarti ini adalah sudah sepertiganya ya. Iya. Normal 8 jam nih. Kalau sepertiganya, kamu usianya berapa Sob? Usianya berapa? 16. 16. Berarti yang buat tidur berapa Sob? Sepertiganya 16 bagi 3 berapa? 5 tahun. 5,3 tahun. Kamu bertidur Sob. Kan begitu. Kamu sama ya mungkin ya? Kamu 15 ya? Iya, 15. Kamu 15. Terus katakan 15 ya siap. Pengen gampang. 5 tahun. 5 tahun buat tidur ya kan? 5 tahun buat tidur. Jadi hidupmu baru, umurmu baru 10 tahun. Kan gitu. Bener nggak? Kayak Bapak ini, kayak Mas Budi itu mungkin umur 60 katanya ya, 60 nih. Mas 60 Budi tahun. berapa sih? Mas Budi berapa? 55. 55. Bisa 60 tahun. Ini sudah 20 tahun buat tidur.
usianya baru 40 tahun, kan begitu ya. Nah, yang hidup 40 tahun ini buat pegang HP berapa tahun? Berapa jam sehari? Coba. Sehari. Kamu pegang HP berapa jam sehari? 1, 2. Kan ini 24 nih. Diambil 8. Tinggal berapa? 16. 16. Yang buat main HP berapa? Rata-rata berdasarkan survei di Indonesia itu tertinggi. Rata-rata 6 jam orang pegang HP. Jadi artinya hidup dalam kesadaran itu hanya 10 jam sehari. Lah kalau kamu full dari bangun tidur sampai malam main HP, ya udah habis kamu waktunya. Halo. Bentar, iya. Ada tamu? Itu di bawah. Nanti hitungnya sama dulu. 102. Nanti dulu tak. Paham ya? Jadi Bapak ingin kamu menggunakan waktu sebaik mungkin. Jangan banyak main HP. Seperti yang kemarin disampaikan tadi, sholawat, banyakin sholawat. Kalau dulu Bapak pernah mondok tuh konsep yang bersifat fisik, maka pakainya sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat fisik. Selain Ibn Dake kan fisik tuh yang bersifat kekayaan Sallallahu. Tapi kalau yang bersifat rohani, makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Dari Kiai Abdul Ghafur di pesantren Wali Songo yang di Sunan Derajat. Jadi maksud Bapak gini, hiduplah dalam kesadaran, jangan banyak main HP, banyak berzikir, sholat yang rajin, puasa yang rajin, Senin Kamis jalankan, ibadah sholat sunnah-sunnah dijalankan, ya. Kamu akan banyak keajaiban. Bapak sudah membuktikan, sudah merasakan banyak hal ajaib yang di luar jangkauan pemikiran kita. Bahkan dalam usaha pun seperti itu. Sekarang kalau kita realisasi saja, pembimbing kita, Mas Rahmat kurang ibadahnya, ya, kurang sholatnya, jadi kurang berdoanya gitu. Jadi just berat untuk maju. Dulu aja Pak Sudi yang dulu itu yang tak genjot untuk ibadah itu berat banget. Apalagi kalau tidak nyuwun gitu. Jadi beda semangatnya gitu. Ya. Oleh karena itu Bapak berharap ini Mas Budi bukan hanya diklat profesionalisme, tapi juga diklat spiritualnya. Jadi pembimbing. Gak usah takut-takut pagi-pagi belum bangun gedor. Bapak kan keras orang itu Bapak Sopik. Bapak puasa itu bisa tak tempeleng Bapak itu. Bisa begitu. Apa kamu kok nggak ada rasa syukurnya gitu? Makanya Bapak keras banget untuk anak, tapi untuk kalian juga sudah tanggap anak. Bapak kepengen keras, tapi khawatir efeknya kurang bagus. Jadi Bapak tak serahkan aja sama Mas Budi untuk membimbing anak-anak ini Mas Budi. Ya dibantu. Yang masih muda-muda ini kalau kaitan dengan ibadah, waktunya jangan. Kan ibu sering lihat tuh, itu kan udah waktu duhur pada main HP, waktunya habis. Nanti hidupmu terlunta-lunta, khawatirnya begitu. Ya kamu di sini untuk membangun kebersamaan, untuk menjadi sebuah daya ungkit, daya dorong buat semua. Oleh karena itu harus tunjukkan bahwa kamu orang yang memiliki kekuatan spiritualitas tinggi. Ibadah, andalkan saja ibadah, sholawat, genjot sholawat, ibadah sholawat. Tiap malam Jumat tahlil sudah jalan, alhamdulillah ya. Jalan ikut, jangan meneng bae. Waktunya sholat, waktunya puasa. Sing umum pong. Umumnya orang gimana sih? Malam bangun, kamu malam masih tidur. Bapak yang pikirannya banyak nih, mikirin Cikampek, Grand Kauripan, mikir macam-macam. Makanya sering tidak bisa tidur.
Kalau kamu masih bisa tidur 8 jam itu jadi kebangetan. Harusnya dikurangi tidur. Tidur dikurangi, makan dikurangi kan gitu. Tapi berlatihlah itu. Ya. Jadi mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim. Valen sama Yusuf mulai didiklat untuk terapi ya Mas Budi ya. Bismillah Mas Budi, mudah-mudahan 2 anak 3 anak ini bisa jadi andalan ya gitu ya Mas Budi ya. Dan mungkin Mas Budi harus lebih banyak komunikasi, harus punya inisiatif, punya pengertian lah. Kalau misalnya lantai 3 itu harus bersih semua, nggak boleh ada, coba deh kalian apa kamar mandi jorok, terus tempat cucian masih banyak, jangan menunggu disuruh. Habis masak cuci, habis bila perlu karena kamu anak muda dicuci kayak sini gitu kan nggak apa-apa kamu nyucikan. Yang sepuh-sepuh dibantu, kayak gitu ya. Jadi penuh pengertian, gunakan waktu sebaik mungkin, dan insya Allah mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Oke ya, Bismillah ya. Demikian sambutan dari Bapak, dan Bapak ulangi lagi bahwa mulai hari ini dialihkan semuanya ke DHBH ya. Mas Budi juga full sekarang dikondisikan untuk jadi terapis, dan nanti dapatnya dari taktis Mas. Jadi tidak lagi di uang itu, tidak lagi di uang harian. Kalau yang kalian itu dapat dengan anggaran yang diminimkan. Kenapa? Supaya kamu masih pegang uang ya. Tetap mungkin kamu juga bagusnya dikurangin aja, nanti tetap akhir bulan tetap ditambahkan duitnya. Karena kamu di sini kan kenapa kamu tak paksa di sini? Supaya bisa bareng-bareng meringankan biaya. Kamu tidak harus beli lauk. Ayo bareng-bareng aja, bapak tuh sama. Bapak makan daging ya kamu makan daging, makan tempe ya kamu makan tempe, itu nggak ada bedanya. Berasnya juga harga yang sama-sama 12.000, bukan yang 16.000, sama. Ya, jadi bapak kenapa ajak kalian ke sini? Ayolah bareng-bareng di sini untuk menjalani hidup dengan konsep yang sederhana dan punya kemampuan mengevaluasi. Gitu ya, Bu. Demikian Bu ya. Dan untuk mungkin karena Yusuf besok ada mau apa? Izin, biar hitung-hitungan dulu. Hitung-hitungan diselesaikan. Yang kaitannya Yusuf dan Valen biar diselesaikan, ditutup dari apa? Dari Bijos ya. Jadi kamu berapa hari Yusuf? 2 hari. Enggak liburnya kemarin pas hari libur. Jadi gini ceritanya, Yusuf Bijos itu kesini berapa? 2 hari libur. Yusuf kesini itu tanggal 26, 27 malam berangkat nih dari Tegal. Pas ini hari ini Yusuf Kan bareng bapak kan? Nah ini dihitung berapa hari Bu? Yusuf nanti hitung-hitungan sendiri ya, ya Bu. Ibu hitung-hitungan sendiri Pak Yusuf. Yusuf sini tanggal 26, 27, terus di sini berapa hari, pulang berapa hari, kan pulang berapa kali Yusuf? Kamu Yusuf? Kebanyakan. Kebanyakan. Banyak banget. Udah banyak banget. Udah artinya walaupun 20, ini kan 26 ya, 26 April ya. 27 April sampai 26 sampai ini 27 nih ya, 27 Juni. Cuman pulangnya berapa kali, ini kan ada dihitung tuh. Jadi masuknya berapa hari sebenarnya Yusuf kan gitu. Sama kasbon-kasbonnya berapa waktu pulangan gitu. Itu dihitung, nanti biar diselesaikan. Ya paling juga diselesaikan, jadi Bijos selesai gitu. Paham ya? Nanti hitung-hitungan sama Ibu, ya Bu. Nanti hitung-hitungan sendiri. Tapi sekarang ini boleh hitungannya nanti soalnya boleh. Dengan paling juga nanti dihitung. Paling mulai masuk tanggal berapa Ren? Tanggal 9. 9. 98 lah. Lupa tuh. 9 bulan Juni sampai tanggal 20. Ini tanggal berapa nih? 27 berapa hari? 18 hari ya, kalikan 3 berapa? 30
Berapa Sob? 18 kali 3 Sob? 440. Sebenar. 8 kali 3 kan 24. 1, 5 gitu. 4. 540. Kan gitu. Ini 18 hari sudah diambil 15.000 kan gitu ya. Betul? 15.000 kalikan 18. hari ini 18. Hari ini hitungnya 18 ya. Berarti berapa? Berapa? 270. Berapa? 270. 270 ya udah. Nanti ditutup bayar 270 sampai hari ini. Karena besok pagi kamu Fokus ke DHPH. DHPH yang bayar DHPH tidak lagi picos. Yusuf juga begitu, nanti kurangnya berapa Yusuf? Kasbon-kasbonnya jangan-jangan kamu malah nambah Sob. Kamu yang bayar. Ya, tapi hati lu saja lah. Yang penting intinya gini. Intinya Bapak akan bantu untuk pengondisian kalian. Bimbingannya bukan hanya bimbingan profesionalisme, tapi spiritual juga ya. Artinya kamu dilatih di sini, mungkin waktu bisa aja kamu digedor-gedor supaya sholat, malam-malam digedor supaya sholat malam. Kalau nggak kayak gitu nggak jalan. Makanya Mas aku juga kayak gitu. Kalau malam-malam setengah duduk sholat latihan, apalagi subuh. Walaupun tidurnya malam, alasan nggak bisa alasan nggak bisa tidur, nggak bisa, harus bangun. Apa kayak gitu? Kalau nggak keras, nanti kamu menjadi apa gitu aja Bapak sih mikirnya. Kamu nggak akan disiplin dalam hal keajaiban juga begitu, akan tidak menemukan banyak keajaiban. Nah Bapak berharap kalian dapat banyak keajaiban dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu yuk kita bareng-bareng meningkatkan spiritualitas kita. Ya, gitu ya. Oke, gitu ya, paham ya? Kalian paham ya? Yusuf paham. Kalau Mas Budi sudah tahu dan diharapkan Mas Budi bisa membimbing kalian. Saya kira itu aja dari Bapak. Matur nuwun. Mohon maaf untuk Mas Rahmat juga karena nggak pernah hadir ikut meeting ya. Ya paling dari YouTube saja sudah. Ya, dari yang tak upload. Bapak itu terbuka bahkan di apapun tak. Udah tak YouTube-kan saja, nggak apa-apa untuk pelatihan. Mungkin biar jadi kenangan juga buat anak-anak Bapak. Oh gitu perjuangannya ayah dulu. Oh begini perjuangannya Yusuf. Oh paling pernah ngalami seperti paling belajar pidato kan jadi kenangan, betul nggak? Akan jadi pembelajaran, akan jadi ilmu kan gitu. Oh saya bisa pidato dulu yang ngajarin siapa? Di Picos waktu meeting kan gitu. Kayak kalau enggak nanti Mas Budi juga begitu, nanti melatih mereka diteruskan untuk memiliki kemampuan banyak hal. Itu saja, matur nuwun dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan sikap Bapak yang kurang berkenan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga buat Ibu. Matur nuwun Ibu. Ya. Kita tutup dulu nih dengan nah. Boleh Bu? Matur nuwun. Oke, Valen. Matur nuwun. Ayo, pakai yang kenceng Ki. Oke. Besok. Matur nuwun. Terus terima kasih. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum.